Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah keempat mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan kita bahas dalam kuliah kita kali ini adalah yang pertama, pengertian dasar akuntansi. Yang kedua, pengertian transaksi. Yang ketiga, macam-macam bukti transaksi. Selanjutnya adalah pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, membuat persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Seperti yang telah kita bahas dalam kuliah sebelumnya, proses akuntansi yang dibentuk secara matematis dan diturunkan dari bentuk neraca. Persamaan akuntansi disebut juga akuntansi tabelaris, yaitu sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Modal sama dengan harta dikurangi dengan hutang. Laba adalah pendapatan dikurangi beban. Harta sama dengan utang ditambah modal dan ditambah dengan laba. Harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dan dikurangi dengan beban. Pengertian transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian atau situasi yang dipengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan sehingga hal tersebut harus dicatat. Berikut ini adalah macam-macam bukti transaksi. Yang pertama ada faktur pembelian barang. Yang kedua ada slip bukti transfer. Yang ketiga ada bukti penerimaan kas. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas. Dan terakhir ada memo. Analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pencatatan. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam analisis transaksi, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan. Transaksi dikelompokkan sebagai transaksi keuangan atau transaksi tersebut mempengaruhi posisi aset, hutang, dan modal. Yang kedua, mengidentifikasi perkiraan apa yang mempengaruhi bertambah atau berkurangnya, didebet atau dikreditkan. Dan yang terakhir adalah berapa besar nilai yang akan dicatat dalam transaksi atau jurnal tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap transaksi, yaitu analisis terhadap faktur pembelian barang, slip bukti transfer, bukti penerimaan, dan pengeluaran kas. Tujuan analisis transaksi sebenarnya dimaksudkan untuk menentukan akun-akun mana yang sesuai untuk didebetkan dan atau dikreditkan. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Satu transaksi dapat mengakibatkan perubahan pada persamaan dasar akuntansi. Perubahan bisa terjadi dalam aktiva dengan aktiva, aktiva dan kewajiban, aktiva dan modal, aktiva, kewajiban, dan modal. Berikut ini adalah gambaran neraca yang didefinisikan dengan penempatan debit dan kredit. Saldo normal aktiva ada di debit. Aktiva yaitu kas, piutang, dan persediaan, sedangkan aktiva tetap adalah gedung, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Sementara pasiva atau kewajiban adalah hutang dagang, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal yang saldo normalnya terletak pada sisi kredit. Selanjutnya kita masuk ke contoh persamaan dasar akuntansi. Transaksi pertama. Pada tanggal 1 Agustus 2014, Dr. Aisyah membuka rumah sakit. Ia menginvestasikan uang tunai sebesar 90 juta. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik bertambah dengan jumlah yang sama. Dan persamaan dasar akuntansinya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut. Kas bertambah di sisi aktiva atau sama dengan debit sebesar 90 juta. Dan modal Aisyah di sisi modal atau kredit sebesar 90 juta. Transaksi 2.
Pada tanggal 6 Agustus, Dr. Aisyah membeli sebuah gedung seharga 80 juta. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya aktiva berupa gedung dan berkurangnya aktiva berupa kas dengan jumlah yang sama, dengan persamaan dasarnya sebagai berikut. Kas berkurang sebesar 80 juta dan gedung bertambah sebesar 80 juta, sehingga saldo kas menjadi 10 juta ditambah gedung 80 juta. Transaksi 3. Pada tanggal 9 Agustus, Dr. Aisyah membeli peralatan seharga 7 juta dengan pembayaran kontan sebesar 6 juta dan sisanya dikredit selama 2 bulan. Transaksi ini mengakibatkan berkurangnya aktiva berupa kas sebesar 6 juta serta timbul kewajiban berupa utang sebesar 1 juta. Dengan persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Kas berkurang sebesar 6 juta sehingga saldonya menjadi 4 juta. Peralatan bertambah sebesar 7 juta sehingga saldo peralatan menjadi 7 juta, gedung tetap 10 juta, dan utang usaha timbul akibat pembelian kredit sebesar 1 juta sehingga ada saldo hutang sebesar 1 juta ditambah dengan modal Aisyah 90 juta. Selanjutnya transaksi keempat. Tanggal 10 Agustus Dr. Aisyah membeli obat-obatan seharga 3.400.000 secara tunai. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya aktiva berupa obat-obatan dan berkurangnya aktiva berupa kas masing-masing sebesar Rp3.400.000. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansinya. Transaksi kelima. Tanggal 16 Agustus, Dr. Aisyah melakukan investasi tambahan sebesar 400.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik juga bertambah masing-masing 400.000 sehingga saldo kas menjadi 1 juta dan modal Aisyah juga bertambah menjadi 90.400.000 rupiah. Transaksi ke-6. Tanggal 18 Agustus diperbolehkan pulang 23 orang karyawan PT Kumala yang telah dirawat selama 6 hari karena cedera dalam suatu kecelakaan. Pembayaran akan diterima minggu depan sebesar Rp2.800.000. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya aktiva berupa piutang usaha atau account receivable dan bertambahnya modal pemilik masing-masing sebesar Rp2.800.000. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansinya. Piutang bertambah 2.800.000 sehingga timbul saldo piutang sebesar 2.800.000 dan modal bertambah karena pertambahan piutang akan menambah modal sebesar 2.800.000 sehingga saldo modal menjadi 93.200. Transaksi ke-7. Tanggal 20 Agustus diterima pembayaran dari 2 orang pasien yang telah dioperasi sebesar Rp1.200.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik bertambah masing-masing 1.200.000 sehingga saldo kas berubah lagi menjadi 2.200.000 dan modal Aisyah bertambah menjadi 94.400.000. Transaksi ke-8. Tanggal 25 Agustus PT Kumala membayar utangnya sebesar 2.800.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas bertambah dan aktiva berupa piutang usaha berkurang masing-masing sebesar 2.800.000. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansinya. Kas berubah karena pencairan dari piutang sebesar 2.800.000 menjadi 5 juta saldo kasnya. Sedangkan saldo piutang berkurang menjadi 0 piutangnya. Tidak ada piutang lagi karena sudah dicairkan. Selanjutnya transaksi ke-9. Kekayaan perusahaan, misalnya kas yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadinya atau prive atau drawing
akan mengurangi modal. Pada tanggal 29 Agustus, Dr. Aisyah mengambil uang kas rumah sakit sebesar Rp300.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas berkurang dan modal pemilik berkurang masing-masing sebesar Rp300.000. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansinya. Pengambilan priva sebesar Rp300.000 akan mempengaruhi kas sehingga saldo kas berkurang menjadi Rp4.700.000 dan juga modal sehingga saldo modal dari modal Aisyah juga berkurang menjadi Rp94.100. Transaksi ke-10. Aktiva atau jasa yang dipakai dalam kegiatan usaha disebut beban atau expenses. Misalnya beban gaji atau salaries expensive, beban iklan advertising expensive, beban perlengkapan atau supplies expensive, beban sewa atau rent expensive, dan seluruh beban dalam persamaan dasar akuntansi akan mengurangi modal. Sehingga pada tanggal 30 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000, maka transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa kas berkurang dan modal pemilik berkurang masing-masing sebesar Rp1.500.000. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansinya dalam pembebanan beban gaji karyawan. Kas saldonya berkurang sebesar Rp1.500.000 sehingga menjadi Rp3.200.000 dan modal Aisyah juga berkurang sebesar Rp1.500.000 sehingga saldo modalnya berkurang menjadi Rp92.600.000. Transaksi ke-11. Tanggal 31 Agustus diperhitungkan pemakaian obat-obatan sebesar Rp1.300.000. Transaksi ini mengakibatkan aktiva berupa obat-obatan berkurang dan modal pemilik berkurang masing-masing sebesar Rp1.300.000. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Obat-obatan saldonya berkurang sebesar Rp1.300.000 menjadi Rp2.100.000 dan modal Aisyah juga berkurang Rp1.300.000 menjadi Rp91.300.000. Ada satu persamaan untuk setiap kesuksesan, dan persamaan itu adalah mereka begitu menikmati prosesnya. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. Kuis pertama. Selanjutnya adalah kuis kedua yang juga harus dikerjakan pada hari ini juga. Dan ini adalah kuis yang ketiga yang harus dikerjakan juga. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.